Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di BBC Budiono Pintar Channel. Awali dengan basmalah. Semoga mendapat manfaat dari tayangan ini. Serta jangan lupa tekan tombol like, beri komentar yang santun, dan subscribe agar selalu mendapat notifikasi tayangan baru dari kami. Terima kasih. Sekarang keistimewaan ilmu berdasarkan pernyataan-pernyataan para sahabat dan para tabi'in. Itu istilahnya disebut dengan asar, hadis asar. Itu hadis sahabat atau hadis tabi'in. Qala dawuh sapa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu likumailin maring Kumel, ya Kumel, he Kumel bitashhir wa Kumel bin Ziyad an-Nakhai niku saking masyahiru ashabi Ali radhiyallahu anhu, koncone Sayyidina Ali sing paling masyhur. Beliau niku termasuk golongane wong zuhad dan Sayyidah As-Sufiyah, punya sanad di dalam menggunakan pakaian pepeh niku saking Sayyidina Ali itu sampai sang Kanjeng Nabi. Pakaian surban barang niku nggih wonten sanate. Lek kita pancen bener-bener menirukan secara menirukan secara detail, mutabaah. Ya Kumel, al ilmu utawi ilmu iku khairun luwe bagus minal mali tinimbang saking bondo. Ilmu niku lebih utama, lebih mulya dibanding no bondo. Niku dawuh Sayyidina Ali. Antun panjenengan kira-kira duwe anak dilamar karo wong alim, tapi klambine kluwuk-kluwuk, sepedae tayangan krak-krek. Sing siji ora duwe ilmu, ora tau ngaji, tapi tumpakane fajiro niku lacut, kendaraan lacut, fajirun kan lacut anune, atau Fortuner atau apalah, kira-kira sing diterima sing dini. Secara usah dijawab itu bisa menunjukkan bahwa keimanan kula lan panjenengan ya sakmono iku, ngono tok lho sen iku tengerane nang kono. Wong ngalimo ngoten niku kadang gak duwe nasab kiai apa maneh melarat niku sik angel kok yen. Padahal niki pun jelas cara dalil akli, dalil nakli yang menyatakan Allah dan para nabi juga para sahabat dan tabiin tidak bisa dibantah lagi. Ngono nafsu sih bangga, gebas-gebes kok sian, gebas-gebes. Cara akal gelem tapi nafsu ini lho, mosok toh ngono. Al ilmu tawi ilmu ku yakhrusuka, jaga po ilmu ing sira. Kalau ilmu bisa melindungi kita, wa anta khali utawi sira iku takhrusu nglindungi to jaga sira min almala ing bondo. Lek bondo buka ada bondo niku ngrekso panjenengan, malah justru panjenengan harus jaga. Lek ilmu malah justru jaga dateng panjenengan. Iki jelas. Wal ilmu utawi ilmu ku hakimun kang memberi keputusan, yang memberikan keputusan apapun berdasarkan ilmu. Wal mal utawi bondo iku mahkumun alaih, terdakwa. Wong den hukumi sapa alai alun kan terdakwa sing dihukumi. Sedeng mestine ya sing hukumi karo sing dihukumi ya menang sing ngukumi, hakimi karo sing terdakwa ya mulya hakim. Gak ada kalau terdakwa datang semuanya disuruh berdiri, gak ada. Tapi kalau hakim datang semuanya suruh berdiri. Tidak ada memanggil terdakwa dengan yang mulia. Hakim mesti yang mulia, mesti ngoten. Wal malu tai bondo iku tangkusu ngurangi ing mal apa nafaqatu nafaqah. Bondo lek dinafakono ditasarufno semuanya akan habis. Sementara bondo tidak ada manfaatnya kalau tidak diinfakkan, gak dibelanjakno. Panjenengan duit pirang-pirang miliar tapi gak dibelanjakno, gak ada guna. Lah sementara kalau dibelanjakan lama-lama habis. Wal ilmu tawi ilmu ku yazku
munda apa ilmu bil infaki. Lek ilmu diwenehno tambah akeh, diulangno tambah akeh. Mulane di pondok-pondok niku biasanya guru-guru niku ngalime ora krana waktu belajar, enggak, ketika jadi guru malih ngalim. Mergo napa? Krana mempeng wedi kalah karo santrine. Nah, malih belajar temenanan niku ngoten kalone. Nah, pada waktu sekolah ya biasa-biasa padha ae. Makanya kalau di Lirboyo niku istilahnya bukan pengajar ndak, tapi belajar mengajar. Jadi guru niku belajar mengajar. Wa qala lan dawuh sapa Ali aidon radhiyallahu anhu. Al alimu ta wong kang alim iku afdalu li utama minasaimi tinimbang saking wong poso tok orang alim. Al qaimi kang salat wengi tok. Dadi lek diarani qaim niku maksude salat. Mulane mangkoma Ramadhana imanan waktu saban maknane yo salat. Kalau dikatakan napa fasdak bimatu marwa arid anil musyrikin, Kanjeng Nabi ketika diperintahkan dakwah dengan sirri, kum fa'anzir, kum ya kongkon salat, ora kum kongkon ngadeg niku ora ngono. Nah, kum salat Muhammad. Berarti intinya kalau kamu akan menyebarkan Islam biar bisa diterima niku kongkon salat bengi. Karena ketika kau qiyam maknanya adalah ketika diitlakkan maknanya salat. Al alim iku afdalu minas shaim al qaim al mujahid pisan. Kang jihad. Lho kenapa kok iso luwih utama minas shaim al qaim al mujahid? Karena orang yang puasa yang qaim al mujahid tanpa didasari ilmu, dengan dia punya perasaan lebih mulia daripada yang lain, bar wisan. Ganjaran entek. Dengan hanya karena mencari, karena ingin dipuji orang, hilang pahalanya. Karena innallaha la yaqbalu ayyusyraka bihi wa yaghfiru innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Tapi juga demikian, yang dimaksud alim bukan hanya sekedar punya ilmu, tapi orang punya ilmu yang diamalkan. Poso setitik ngoten mawon karena didasari dengan ilmu bisa mendapatkan pahala besar. Kenapa? Karena bisa meresapi dari tujuan puasa. Bisa ngerti kalau puasa itu anugerah. Sholat malam dengan didasari dengan ilmu hanya satu kali saja pahalanya besar, karena dia merasa bahwa itu anugerah disertai makrifat dengan Allah Ta'ala. Tapi lah punya ilmu dijarno nggak gunakan apa-apa yo. Al ilmu bila amal kasajar bila samar. Makanya nanti akan dikupas tuntas oleh Imam Ghazali yang dimaksud alim di situ siapa, yang disebut ulama itu siapa. Tidak hanya sekedar orang yang punya ilmu. Secara wong kerja nih, kalau kita kerja yang tidak punya kesekilan, tidak punya ilmu, jadi kuli batu, sedino-dino ngusungi watu, matui watu, mecahi watu. Dibandingkan dengan mandor sing gurunge longgah-lungguh karo bara-balik ndelok jam nyincing celana, rokok eceran. Wis ngono tak perlu tudang-tuding kono. Wis kowe, ngono gajine si akeh mandor. Pemane pemborongi. Nah, cuman kalau punya ilmu sing kono kerja, kene ora kerja blas gak laku, renek sing ngongkon blas dadi mandor ya ora. Ya gak oleh apa-apa. Punya ilmu dadi arsitek. Sampean gawe dadi tukang. Wis mulai sore ngelepoh, nganu luluh, duduk macem-macem. Sedangkan arsiteknya gurung gambar tok, wis ora usah ngetokno keringet, nggak usah ngusungi watu. Gaji lebih banyak arsiteknya daripada ngusungi watu. Kenapa? Karena punya pekerjaannya dengan ilmu. Tapi senajan dadi arsitek, kalau tidak ada yang menyuruh, nggak laku, ya nggak dapat apa-apa, gitu loh ya. Nah ini yang dimaksudkan ilmu itu, maksudnya ilmu yang diamalkan, walaupun toh amalnya sedikit sudah mendapatkan. Kalau dapat ilmu cuma ilmu saja tidak diamalkan, ya kasajar bilah samar. Ini kumpang arsitek, batu sampat mulia jadi arsitek, mulia apa ora laku kok. Ora laku rene sing ngongkon.
Kenapa gane sing kongkon gak duwe adab? Nah, ngene kan ndak benar. Karena ilmu setinggi apapun, harta sebesar apapun, sebanyak apapun, seganteng apapun, tidak akan ada guna tanpa disertai dengan adab. Wa idza matalan dalem mari kalane sedo sapa alimu wong kang alim, saluma mongko cacat, lubang berlubang, kurang. Jadi cacat niku kurang, lek cara maknane wong-wong sing ngene sakniki niku ganjil. Ketika alam itu ada orang alim yang mati, merasa ganjil, enek sing kurang niku ganjil niku. Tapi api-api hitungan kok ganjil apa bukan sing kurang. Biasanya kan kata ganjil itu diarani konotasinya adalah kurang. Masih ganjil, lagi ngerasa ganjil, itu berarti merasa kurang. Fil Islami, dalam Islam, arti ketika orang alim wafat, Islam itu merasa gak ganjil, merasa kurang lengkap, merasa kurang sempurna, merasa seenek lubangnya. Saluma mongko lubang apa sulmatun bidhammi, lubang. Laya sudua kang ora iso mbuntoni ing sulmah sapa ilam kholafun angin wong kang nerusaken minggu saking alim. Pondok pun ditinggal sedo sing pengasuh, rasane niku kaya ganjil, merasa kekurangan, rapenak sebelum ada pengganti. Islam pun juga demikian, ketika ditinggal orang alim merasa ganjil, merasa kurang, gak bisa diselesaikan kecuali ada yang mengganti. Wa qala lan dawuh sapa Ali radhiyallahu anhu nazman khali rupa nazaman. Mal fakhru lali ahlil ilmi innahum alal huda liman istada adillahu. Mal fakhru lali ahlil ilmi innahum alal huda liman istada adillahu. Mustafilun bakar rojas. Mal fakhru lali ahlil ilmi innahum alal huda liman istata adillahu. Mal fakhru ora enek kebanggaan yang muktabar, gak ada yang perlu dibanggakan, diunggulkan, dimuliakan illa li ahlil ilmi, kejaba ahlil ilmi. Orang yang memiliki harta banyak gak perlu dibanggakan, orang yang pangkatnya tinggi gak bisa dibanggakan, karena pangkat itu baru datang bisa dilepas, harta juga baru datang bisa dilepas, bisa hilang, tapi ilmu tidak akan bisa dilepas kecuali dengan wafatnya orang yang punya ilmu. Makanya tidak ada yang perlu dibanggakan, kata Sayyidina Ali, kecuali ahlil ilmi. Kenapa? Innahum teman sedunia ahlil ilmi iku adillahu, pira-pira wong kang nuduhaken alal huda ing atase pituduh liman maring wong istahda kang amrih pituduh sapa man. Sebab ahli ilmu itu bisa memberi petunjuk kepada orang yang minta petunjuk, makanya bisa dibanggakan. Padahal sekaya apapun ketika punya keruwetan, tidak punya solusi, tidak ada yang memberi petunjuk, pusing. Orang murid akan menempuh jalan menuju kepada Allah, tidak ada yang memberi petunjuk, kesasar. Makanya perlunya ahlul ilmi karena dapat memberi petunjuk. Tapi yang dimaksud ilmu di situ adalah ilmu yang dibutuhkan, yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Waqad rukul limri immakana yuhsinu wal jahilu nali ahlil ilmi a'ta'u. Waqad rukul limriin utawi derajate saben-saben to. Waqad rukul limriin utawi derajate saben-saben awa-awaan iku ma sesuai karo
itu makoyok dene perkara milang-milang perkara kana kang ana sapa kulumriin iku yuksinu gumbagusi sapa kulumriin ing ma. Derajatnya seseorang itu sesuai dengan kesekilannya, sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan ilmunya, sesuai dengan bakatnya. Tentang ilmu agama maka kemuliaannya ya seperti agama, tidak ada goyahnya. Kalau orang itu kemuliaan kesepakatannya dalam bidang elektronik, maka kemuliaannya adalah di kalangan elektro. Di selain kalangan elektro juga enggak mulia. Kalau dia itu pandai ngerti di dalam masalah pertanian, kemuliaannya juga tidak di hadapan di golongan pertanian. Pandai di dalam pertukangan, maka dia akan mulia juga di hadapan para pertukangan. Ini kudu liyane ya ora nek kemuliaan apa-apa. Jangan paham. Terserah itu panjenengan pun. Kemampuan panjenengan apapun itulah kemuliaan panjenengan bisa terukur. Pandai di dalam membenahi atau membuat desel, maka kemuliaanmu di kalangan orang-orang yang membuat desel. Wah, mulia hebat banget. Orang lain ndak. Wal jahiluna utai pira-pira wong bodoh iku adaun pira-pira musuh li ahli ilmi. Wong bodoh niku selalu musuhi nang ahlul ilmi. Musuh ahlul ilmi mergo selalu kalah terus. Wong ora iso bengkel dandakno motor nang ahli bengkel. Ditarik samene duh warang temen yo ngene. Ini musuh wong ahli ilmu ini. Dalam masalah nopo mawon pun ndandakno lampu sing siji ora sing bodoh mesti musuh sing alim. Iki kudu ngene sak bayarane sakmene duh warang temen to Pak kena to dianleni musuhe. Bahkan sampai dalam agama pun juga demikian. Musuhe kiai ini wong-wong bodoh. Pan dikukumi ngene warang tono kiai. Musuh ngene ngebot-ngebot wae ngrepoti wong lha ngene. Niku terusane musuhe niku ngeten. Musuhe wong alim. Makanya setiap ilmu ada musuhnya. Tidak hanya orang alim, bahkan Nabi pun ada musuhnya. Gini kono setan wa ja'alna likulli nabiyyin aduwwa syayatinal insi wal jinni. Nabi ae karo Gusti Allah diwenehi setan, diwenehi musuhe niku loro. Ana setan menungso lan setan jin. Lek setan jin niku sing ora ketok, setan menungso ya dipanggah. Makanya selalu ada yang memusuhi, ada yang benci, itu sudah biasa, sudah sunnatillah, nggak bisa kau hilangkan. Wal jahiluna li ahlil ilmi a'da'u fafus bi'il minta fafus bi'il minta hayyan bihi abada annasu mauta wa ahlul ilmi ahya'u. Fafus mongko beruntunglah, sukseskanlah bi ilmin dengan ilmu. Kamu jadilah orang sukses karena ilmu, tidak karena harta, tidak karena mertua, tidak karena gantengnya, tapi sukseslah dengan ilmu. Kalau kamu betul-betul bisa sukses dengan ilmu, tais. Jawab fus yang tidak disertai fa, geniku diwaca jazm dengan syarat wasartu jazmin ba'da nahyin antadha ing qabla dunata khalbin yaqa. Tais mongko urip sapa sira hayyan kelawan urip abadan ing dalam sawasi-lawas biklan ilmu. Sukseslah kamu dengan ilmu, maka akan bisa hidup selama-lamanya ketika orang sudah mati. Wong-wong sing duwe ilmu niku selalu hidup pada waktu manusia-manusia sudah meninggal. Bahkan seiso musyawarah, seiso memberi pendapat, seiso memberi fatwa.
Masya Allah. Orang-orang yang ngalibal masail yang musyawarah memutuskan masalah ini biasanya yang memberi putusan ya Ibnu Hajar. Saya dengan pendapatnya Ibnu Hajar seperti ini. Wah, menurut pendapat Imam Romli hukumnya tidak boleh. Loh, kapan Imam Romli kalau datang? Kapan Ibnu Hajar datang? Tapi selalu hadir ketika waktu perkumpulan. Imam Ghazali telah mengatakan, loh kapan nih mengatakan ini gitu, sekalipun toh jismuhu tahtas saro, tapi beliau masih hidup bisa memberi solusi, bisa menjawab masalah. Itu kalau kita punya ilmu. Gini, fafus bi ilmin ta'is hayan bihi abada. Beruntunglah, bersukseslah dengan ilmu karena engkau bisa hidup selamanya. Anasu mauta wa ahlul ilmi ahya. Anasu tai menungso iku mauta pira-pira kang mati, wa ahlul ilmi khali utawi ahlul ilmi ku ahyaun pira-pira kang urip. Wong gak duwe ilmu niku senajan urip niku mati. Karena dimintai solusi tidak pernah bisa memberi solusi. Dimintai jalan keluar tidak pernah bisa memberikan jalan keluar. Dimintai pendapat tidak bisa memberi pendapat. Itu berarti wong mati. Tapi wa ahlul ilmi iku ahyaun. Ahli ilmu senajan sudah wafat tetap hidup. Ini ku buktinya sampai tingkatan muktamar pun itu yang memberi keputusan adalah para ulama-ulama yang sudah mati. Menurut pendapatnya Imam Syafi'i, mazhabnya Imam Syafi'i, menurut mazhabnya Imam Malik. Padahal Imam Malik sudah enggak ada, Imam Syafi'i juga tidak ada, kok masih merumuskan mazhab. Ngoten. Wa qala sapa Abul Aswad Ad-Du'ali. Pertama kali orang yang ditugaskan menyusun nahwu, yaitu At-Talim bin Umar atau Amrun bin Zalim, kok jenenge wong Az-Zalim, Zalimun bin Umar bin Amrun bin Amrin atau Amrin bin Zalim. Niku Muallimul Hasanen, gurune Sayyid Hasan Husain. Jadi Abu Aswad Ad-Du'ali niku gurunya Sayyid Hasan dan gurunya Sayyid Husain. Makanya gurune para habaib niku mestine ya harus tunduk, harus hormat kepada Syekh Abu Aswad Ad-Du'ali. Beliau orang yang pertama kali menyusun ilmu nahwu dan menjadi gubernur di tanah Basrah. Dawuh ngeten, laisa ora ana apa syai'un suwi-wiji ing dalem dunya iku azal luwih mulya derajate minal ilmi dibandingno ilmu. Di dunia ini tidak ada satu pun yang lebih mulia dibandingkan ilmu. Orang kaya akan tunduk dengan orang alim. Pemerintah akan tunduk dengan orang alim karena minta solusi. Kenapa? Al-muluku tawi pira-pira raja iku hukamun pira-pira kang ngukumi alan nas. Raja-raja, pemerintah-pemerintah itu memberi keputusan kepada manusia. Rakyat semuanya yang memutuskan adalah raja, pemerintah. Tapi wal ulama iku hukamun alal muluk. Ulama menjadi juru hakimnya pemerintah. Pemerintah yang memberi keputusan kepada rakyat, tapi pemerintah tunduk dengan keputusan ulama. Ini kita bisa melihat di Indonesia begitu saja. Keputusannya ulama seperti muktamar itu bisa merubah keputusan pemerintah yang sudah bulat akan PPKM. Tapi karena NU katanya muktamar, buyar keputusannya. Tapi kalau memberi keputusan kepada rakyat semuanya takluk. Niku diantara nih contoh kecil ngono ae.
Wa qala lan dawuh sapa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, khuyira den persilahkan milih sapa Sulaiman bin Dawud, Nabi Sulaiman bin Dawud alaihi wassalam, bainal ilmi dalam antarane ilmu wal mali lan bondo wal mulki lan kerajaan pangkat. Sulaiman, silakan kamu milih satu dari tiga, ilmu tapi melarat, punya harta apa kerajaan. Wakhtara mongko milih sapa si Nabi Sulaiman ali ilma ing ilmu. Setelahnya punya ilmu, fa'utiya mongko den paringi sapa Sulaiman al mala ing bondo wal mulkalan ing kerajaan mau sertane ilmu. Sebab dengan ilmu bisa merekayasa mendapat harta, merekayasa mendapatkan kekuasaan. Tapi punya harta bisa hilang, dimusuhi orang-orang yang membutuhkan harta. Karena bisa diambil, karena harta itu kalau sudah dimiliki orang satu tidak bisa dimiliki orang lain. Tapi tidak ada orang yang merebut ilmu, karena ilmu itu bisa dimiliki banyak orang dengan merata tanpa mengurangi pemilikan orang lain. Mulane saya memiliki jadi ngalim kabeh tidak mengurangi ilmunya yang lain. Makanya tidak ada rebutan di dalam ilmu. Makanya kalau memang betul-betul karena ilmu lillahi ta'ala tidak ada hasud, tidak ada rebutan kiai antar kiai, gak ada. Ketika ada itu bukan karena ilmunya, tapi rebutan santri, rebutan tongkat, gitu. Kalau ilmunya nggak akan ada rebutan, karena ilmu dimiliki orang bisa dimiliki orang lain tanpa kurang. Tapi lek santri ketika dimiliki satu yang lain tidak, makanya rebutane nang kono niku ngoten. Berarti apa? Lek ngono kiai ketika gegeri urusan dunya, duduk urusan ilmu ngoten. Lek enek, mbok enek mbok ora paham yoan. Wasuila lanjen suwuni pirsa sapa Ibnu Mubarak. Ibnu Mubarak itu bin Wadih al-Khandali maulahum al-Marwazi. Ini ku bendarane al-Marwazi Syekhu Khorasan, guru di Khorasan, di mana Abdurrahman Abdullah bin Mubarak. Jadi Abu Abdurrahman Abdullah bin Mubarak, sing Mubarake niku budak yang dimiliki oleh Syekh Al-Marwazi, Syekh di tanah Kraksan. Tapi bukan Kraksan Probolinggo ora. Ning Kraksan niku lho kelene Nganjuk niku anune. Niku lho Madiun sian. Lah niku seorang budak, karena kejujurannya akhirnya diambil menantu oleh Syekh Marwazi, Syekh Khorasan. Budak diambil mantu juragan, juragane ora gur sugih tapi kiai. Budak oleh ning, dan hebat niku jenengan. Akhirnya punya anak yang namanya Abdullah. Imam Ghazali sangat mengagumi, dalam kitab Ihya menyebutkan tidak kurang 20 kali. Ternyata yang namanya Mubarak niku seorang budak niku geografi nasabnya adalah orang kafir. Tapi karena kejujuran akhirnya menjadi putra, mendapatkan putra yang alamah Sufiyah niku Abdullah. Walaupun Abdullah sempat nakal sampai jadi perampok. Mulane ya kaya ngeten ya wis serahno nang pangeran, wis mati dadi perampok ya iso dadi Sayyidu Sufiyah. Ini termasuk Fudail bin Iyad kan juga gitu. Setelahnya jadi perampok jadi kiai, hebat. Niku jan iso melebur. Yang repot itu setelah jadi kiai terus merampok. Waduh sulit ya kan ini. Didalilin dalil ini. Lho yo nek kiai dadi rampok. Sak pirang-pirang saniki niku kiai yang jobahan tapi aslinya hakikatnya perampok. Pekerjaannya bikin proposal. Wah, lek ngurusi kaya ngono jan angel banget niku kunan.
Ditekoi Ibnu Mubarak. Maninas siapa sih menungso niku? Hakikate menungso niku sinten? Wong dianggap menungso itu. Orang yang dianggap manusia itu siapa? Faqala moko dawuh sapa Ibnu Mubarak, al ulama. Menungso sing hakiki sejati niku ulama. Lho kok ngoten? Mangke akan dijelaskan isyar ngunae. Maka adoh niku malih kakean. Al ulama menungso sing hakiki, hakikate menungso nggih niku ulama. Tapi ulama billah, enggak ukur ulama al jamaah alim tok. Fakila maka den tekoaken. Manil muluk. Man iku sinten al muluku utawi raja. Hakikatnya orang yang menjadi raja itu siapa? Faqala az-zuhad, wong zuhud. Kalau orang itu sudah tidak menginginkan apa-apa sama sekali, apa yang tidak diingin jadi dimiliki itu sudah tidak butuh, inilah rajanya raja, kemanapun bebas, tidak takut apa-apa. Padahal kalau raja yang secara formal kemana-mana takut, khawatir pangkatnya dilengserkan, sampai berusaha mahasiswa dikumpulkan semuanya untuk melengsarkan, takut bisa dimintai. Masya Allah. Faman isafalah, faman maka iku sinten asafalah tu tai pira-pira wong kang ngasor. Lah wong sing ngasor niku sinten? Gol asafalah tu tai safalah iku aladina wong akeh yakuluna kang padha golek pangan sapa aladina adunya ing dunya. Aku adunya ing dunya oleh golek pangan dunya mang bidin kelawan alat agama. Masya Allah. Di wong sing asor, hakikate wong sing asor niku orang yang mencari makan dengan agamanya. Daeten riwayat liya terus ditekoki maneh. Man yakulu bidin. Siapa orang yang makan agama, makan dengan agamanya? Iku riwayat kitab Al-Ladzi Yaqulu Bidin wa Marau Syekh Inasyu Abi Thalib fil Qud, dijelaskan oleh Abi Thalib bin Qud jawabane. Faqala maratan alladzina yatalabbasuna wa yatatailasuna wa yata'arraduna li syahadah. Wong sing makan ilmu agama, sing makan karo agamane niku wong sing cobahan. Yatatailasuna kopiahan. Terus menawarkan diri untuk menjadi saksi. Menawarkan diri untuk menjadi saksi, menawarkan diri untuk memberi petunjuk dan lain sebagainya. Iku lho wong sing mangan dunya dengan agama. Waduh saiki wis gak karu-karuan di modal coba dengan mengatasnamakan agama, setelah dibuka tato tok, Masya Allah. Iku yo piye ngono kenihane. Coba wedi pelek. Ternyata tasrif yo ora iso, ngaji yo ora iso. Lah niki membawus ngono ae, bela agama, bela Quran. Bela agama, bela Quran. Tapi ujung-ujungnya nyak bela bungkusan. Bukti ini apa ya zahire? Wong sing muni jangan terpengaruh dengan ulama yang berfatwa dengan menggunakan surat Maidah ayat 52, 51, 52 ngono wae wis demo wong jutaan akhirnya mlebu penjara. Tapi begitu orang yang protes 300 ayat Quran harus dihilangkan, itu ayat provokatif, ayat yang jegideg, gak ada yang demo, gak ada yang nuntut untuk di penjara. Kenapa? Yang bawah ini gak ada pendapatan, kalau di atas ada pendapatan. Mestinya kalau di situ benar-benar bela Quran, bela agama, kan yang bawah ini berhak untuk di demo sing temenanan toh ini. Lebih berhak untuk diteriakin karena sudah menyalahkan Al-Quran. Menyalahkan Al-Quran. 300 ayat Quran harus dihilangkan karena itu ayat provokatif. Wah ini
ayat yang tidak toleransi. Ngono niku dijarno ayo renek sing terus mengerahkan massa. Tangkap nggak ada. Lah sedangkan yang mengatakan jangan terpengaruh dengan fatwanya ulama yang menggunakan ayat iki ngono tok wis berjilid-jilid pila Al-Qur'an, mari kita pila Al-Qur'an. Begini iki lho sing wong sing mangan ilmu mangan apa mencari dunia dengan agama iku kaya ngoten niku. Masyaallah. Yes. Kenapa tadi dikatakan ilmu menungso sing hakiki itu adalah ulama? Menungso sing jenenge menungsone niku ulamae, alimi. Masalah walam yuj'alan ora den dadekaken sapa ghairul alim minan nasi saking menungso. Menungso niku dianggap enek dijadikan hanya karena ilmunya. Sakliyane ilmu gak pernah dijadikan manusia itu. Sakliyane ngalim gak pernah dijadikan, sing dianggap niku namung ilmune. Lho kok ngoten? Li annal khosyata karo temensune keistimewaan. Alati kang yatamayazu kang dadi beda biakran alati sapa anas ansairil bahaim iku wali ilmu, karena yang membedakan manusia dengan binatang-binatang lain itu hanya ilmu. Berarti menungsone niku ya ilmune niku. Bukan gantengnya, bukan kuatnya, bukan gagahnya, bukan besarnya. Jadi karena ilmu tok niku sing diarani menungso. Mulane diarani al insan hayawanun natek. Menungso niku hayawan sing mikir, sing gak mikir berarti duduk menungso. Buktinya fal insanu mongko utahi menungso iku insanun dadi menungso sing sempurna bimakran perkara wa kang utawi insan iku syarifun mulya li ajli karena arai ilmu, karena arai ma. Ini bimaklan para wa kang ta insan iku syarifun li ajli karena arai ma. Yani ilmu maksudnya ma. Manusia itu bisa menjadi manusia hakiki karena memiliki sesuatu yang menungso niku bisa mulia dengannya. Menungso niku diarani menungso sing sempurna karena memiliki sesuatu yang manusia bisa mulia dengan itu karenanya. Apa? Ilmu. Padahal sampean lihat, lah sing marakno mulyane manusia itu apa nih? Di manusia itu bisa dikatakan manusia yang seutuhnya, manusia yang sempurna, manusia yang betulan ketika punya kemuliaan karena kemanusiaannya. Kemuliaan yang karena dimiliki manusia. Gini ku ilmu. Selain ilmu tidak. Contoh nih, walaisalan ora ana apa zalika sarab iku bikuwati saksihi. Kelawan kekuatane bodine insan. Manusia bisa dikatakan mulia bukan karena bodi yang kuat. Kenapa? Fa innal jamala maka temensune unta iku akwa luwih kuat min tinimbang saking insan. Kalau cuma kekuatan bodinya kalah dengan unta, bisa berjalan di padang pasir dengan mikul sesuatu yang besar, bahkan manusia 3 diangkat. Menungso kongkon ngangkat unta ora kuat Nah, ini berarti bukan karena aku manusia bisa menjadi kalau dilihat dari sisi kekuatannya kalah dengan unta. Wala bi azamihi wala bi azamihi lan ora mulya mergo gedene. Karena apa? Fa inal fila maka temusune gajah, apa maneh gajah sing kena beri-beri pas meteng pisan. Wah. Nah, wis meteng sakit beri-beri kau wedeni. Iku wa'dhamu luwih gedhe minggu tinimbang saking insan. Dalam sisi besarnya kalah dengan gajah meteng sing kena penyakit beri-beri. Biduran bisa nih. Wala sajaatihi, dan bukan mulia karena sajaahnya.
krono kendele karena pemberaninya. Kenapa fa innal asada moko temestune macan iku asjaul wih kendel minhu tinimbang saking insan. Lah barang macan sendiri saja akan menerka sapi-sapi yang punya teman banyak niku wani kok, mencari wani. Iki kendele asad. Manusia enggak berani ngoten niku. Berarti kalah kendele. Walal yakulalan ora mulyani insan krono yen to mangan akeh, ora krono mangane akeh. Fa innal jamala moko temen sede unta iku ausaul luwih jembar minggu tinimbang saking insan apane batnan. Unta niku luwih gedhe wetenge timbang menungso. Dan akeh luwih akeh oleh mangan. Demikian pula gajah. Walal yujami an-nisa lan ora krono mulya mergo rabine mergo jimake nang wong wedok. Lek masalah jimake nang wong wedok, maaf fa inna akhasal asafiri. Maka temen sedune paling rendah-rendahe manuk emprit. Iku akwal wih kuat apa si akhasal asafir ala safadi ing atase jima minhu tinimbang saking insan. Mulane kepingin kuat ya mangano manuk emprit. Itu sugesti. Lah kenapa manuk emprit ini sing cilik kaya ngoten niku satu malam kuat 40 kali jajal. Menungso satu ronde. Jekeluk kadang belum satu ronde sudah pamit. Gak bisa diandalkan sama sekali. Manuk emprit lu bisa 40 kali, luar biasa. Lek Gusti Allah lek gawe iku yo cilik ngono gak iso. Masyaallah. Balam yukhlaq balik gak pernah didadekno sapa insan. Niku lek lam niku jarine kan zaman madhi itu lek maknane ora wis ngono ora. Belum pernah dijadikan ilali ilmin angin krono ilmu. Di menungso niku didadekno krono sebagai wadah ilmu. Hanya sebagai wadah ilmu, bukan karena besarnya, bukan karena untuk manolnya, bukan untuk jimaknya, bukan untuk pemberaninya, tapi untuk wadah ilmu. Ketika manusia tidak dijadikan wadah ilmu, maaf berarti manusia yang tidak difungsikan. Di wadah suatu kalau tidak digunakan untuk madai kan berarti wadahnya itu kan wadah yang enggak difungsikan alias nganggur muspro. Wadah itu bisa manfaat ketika dijadikan untuk mewadahi perkara yang patut diadai. Naifnya lagi ketika tidak digunakan, akhirnya digunakan wadah perkara sing ora gunane. Niki sing repot pisan Mesti gak ada berkat malah digayadakane agak wadah kayak apa pakane petek. Lah manusia yang paling rusak ini mestine sebagai wadahnya ilmu, tapi malah digawe ngadai pakane Masya Allah. Niku jane ya wis paham. Kewamblang sudah nggak perlu ditafsiri lagi, tapi untuk masukkan kepada asrarul qulub setidaknya niku ilmu yakin. Ilmu yakin niki wis lek sing gak dohir niki pun wonten, cuma ilmu yakin, kesadaran kita. Kalau sudah ilmu yakin menjadi ainul yakin sampai hakul yakin, berarti kasbu nafsin, kasbu qalbin, kasbu sirrin. Niku sing penting. Wa qala lan dawuh sapa ba'dul ulama'i. Wa qala lan dawuh sapa ba'dul ulama'i setengahi pira-pira ulama. Laita ora ana apa siri ilmu ingsun. Laita menawa-menawa apa siri ilmu ingsun iku ayu syai'in. Ayu syai'in ora ana utawi suwi-wiji kebagusan apa ae. Adroka kang nemu sapa man wong fatau kang pot ing man sapa apa al ilmu. Wis kebaikan apapun tidak akan pernah didapatkan orang yang tidak punya ilmu.
apapun yang baik tidak akan pernah didapatkan oleh orang yang tidak punya ilmu. Mergo apa? Perkara itu menjadi baik, menjadi berharga karena menurut pandangan orang yang ngerti itu harganya, menurut pandangan yang ngerti penggunaannya. Emas tidak akan menjadi berharga bagi orang yang tidak tahu tentang penggunaan emas. Mulane emas keleleran di mana-mana, dengan gajah dibiarkan, dengan kambing dibiarkan. Kenapa? Karena kambing tidak ngerti kegunaannya emas, tidak ngerti manfaatnya emas, akhirnya nggak ada gunanya. Bahkan pasir ini tidak, bagi orang yang tidak punya ilmu gak ada gunanya, dibiarkan. Tapi orang yang ngerti, namanya pasir di Papua gini ku Freeport niku diusungi, digawa nang Amerika sampai berebut untuk mendapatkan saham, sampai gelut gak karuan. Kenapa? Hanya pasir. Karena mereka niku tahu kalau pasir itu mengandung logam emas, dan emas itu bisa digunakan untuk meningkatkan kemuliaan, bisa dijual loh. Tapi mungkin kalau panjenengan ruh pasir kaya ngono dikongkon gawa mulih ya moh. Kenapa gak punya ilmu? Buat apa pasirnya? Lho gitu. Bahkan kitab itu pun bagi orang yang ngerti kegunaannya, waduh ini berapapun saya beli, ini mahal. Tapi orang yang nggak ngerti dikasih saja moh, bahkan disuai dibungkus terasi. Loh, kenapa? Gak ada kemuliaan apapun yang didapatkan oleh orang yang tidak punya ilmu. Gak ada kebaikan masih kitab berkopo, orang ngerti kok. Panjenengan semerep koyok musyawarah waktul masail, sampai aku musyawarah sidang untuk memutuskan masalah apapun di muktamar niku biayane puluhan miliar, bahkan bisa ratusan miliar, karena hasilnya itu adalah hal yang sangat manfaat bagi orang yang tahu penggunaannya. Tapi ketika diberikan kepada orang yang tidak mengerti tentang penggunaannya, dikon mocoy mau ngrungokno itu mau. Ini loh, berarti tidak ada kebaikan sama sekali bagi orang yang ketinggalan ilmu. Napa mawon pun balang elektro, balang cilik ngoten mawon. Wong sing gak ngerti, yo apa moh. Tapi wong yang ngerti, punya ilmu, ini akan menjadi baik, kena kayak ngene ngoten lho. HP ini gak ada kebaikan sama sekali kalau tidak punya, sama gak ngerti, gak punya ilmu. Buktinya sama deleh kandang gak dijogok karo wedhus karo sapi kok gak roh, gak punya ilmu, sehingga gak ada kebaikan sama sekali. Taunya ya suket itu yang baik. Kenapa? Dia tahu penggunaannya itu bisa mengenyangkan, dan seterusnya dan seterusnya. Makanya betul, ayu syai'in adraka manfaatahul ilmu. Apapun kebaikan tidak akan pernah bisa didapatkan orang yang tidak berilmu. Tapi lek wong sing dhewe berilmu, barang nemu barang kecil ngono ae. Iki gondek. Waduh, ini mahal ini. Ini inten berlian. Wah ini permata ini dibutuhkan banyak orang. Wah, iso mulya, iso bagus, disimpen banget. Tapi wong sing gak ngerti, apa iku ngoten lho. Kan apa gak duwe ilmu. Nah, ilmu apa? Itu ilmu apapun, segala apapun bukan. Ngoten. Wis. Niki pun katek cara gampangan untuk memberikan promosi di dalam kemuliaannya ilmu wis. Katek-tek ngoten. Imam Ghazali lek jelasaken ngaten iki iso notok. Tapi kok ngentahi ilmu ya notok. Ngentai ulama ya notok temenanan niku ngene anune. Ulama sing gak ngamal sian ya dihabis anu ngoten babat habis. Imam Ghazali ku sing nuduhno ngalime luar biasa. Makanya ngaji Ihya itu kalau tidak bisa mengeseimbangkan ketika
kita mengaji dalam masalah afatul munadharah wis gak kepengin ngaji fikih gak ngerti apa wis ngoten kanune kaya-kaya padahal lek waktu nganu fikih Imam Ghazali yo ngelemi luar biasa lek ngelokno yo ngoten lho ini untuk menseimbangkan sayap kita antara khauf dan roja. Wa qala alaihi salatu wassalam man utiyal Qur'an ini man utawi sapa wong utiya den paringi sapa man Al-Qur'ana ing Al-Qur'an kok faro mongko nekotno sapa man jelalaan ana akadan ing temusne wong siji kang ora den wae Qur'an iku utiya den paringi sapa akad khairon ing luwih bagus minhu tinimbang saking man fakot hakoro moko temen-temen ngenyek ngremehaken sapa man maing perkara azama kang ngegungaken sapa Allah taala. Siapa saja yang punya kesekilan di dalam baca Al-Qur'an, dikasih rezeki bisa istiqomah untuk deres Quran, dikasih keistimewaan bisa hafal Al-Qur'an. Cuma dia melarat. Dia gak ndek apa-apa. Terus menganggap orang lain yang tidak dikasih Quran, wah dia dikasih hal yang lebih daripada saya. Ini berarti menghina dengan apa yang diagungkan oleh Al-Quran. Yang diagungkan oleh Allah. Ini ku Al-Quran. Wa ma atani Allahu khairum mimma atakum. Harus berpedoman apa yang telah diberikan Allah kepadaku lebih baik daripada apa yang diberikan Allah kepadamu. Sampai walaupun toh melarat tapi iso ngaji, iso hafal Quran, iso terus Quran istiqomah, melihat orang yang kaya tidak hanya sekedar kaya tapi raya. Kaya raya itu berarti kaya segala-galanya. Lek kaya tok niku bidang. Tapi kalau raya berbagai bidang. Seperti Blitar niku aja itu bisa kota bisa kabupaten. Kalau Blitar raya berarti semua semua Blitar itu dimiliki ngoten ya. Lah siapa saja ini yang dikasih Quran, bisa deres Quran, bisa istiqomah, bisa deres setiap malam hafal Quran, tapi dia itu dalam sisi ekonomi dikasih ma'isyatan dongka. Terus ada orang yang dikasih bagus ma'isyai, kok dia menganggap wah dia itu dikasih keistimewaan oleh Allah yang melebihi dari saya. Faqad haqqara ma azzamallahu taala. Kamu meremehkan apa yang diagungkan oleh Allah. Semestinya wa ma atani Allah khairum mimma atakum. Apa yang telah diberikan Allah kepadaku, bisa baca Quran istiqomah, ini lebih baik daripada dikasih harta yang berlimpah luas. Makanya kalau menurut Syekh Fakhrul Razi sebagai sahibut tafsir Kasir Ibnu Kasir Ibnu Kasir saya Fakhrul Razi itu saya tafsir Fakhrul Razi Ibnu Kasir mengatakan dalam hadis laisa minna man lam yataghonna bil Quran itu bukan berlagun-lagun. Laisa minna man lam yataghonna bil Quran tidak termasuk umatku ketika orang itu tidak mengambil cukup dengan adanya Quran. Dikasih Quran masih jelalaan kepingin liyani ngeniku dunya. Wa qala al-Musili wa qala sapa al-Musili niku Abu Muhammad Fathun bin Said al-Musili, salah satu dari sufiah dan zuhad, sahibul jaddi wal istihad, sahibul jiddi wal istihad, mempeng niki termasuk orang yang seperiode sekurun dengan atau konco akrabi Bisri al-Khafi dan Syekh As-Sakoti. Syekh As-Sakoti itu gurunya Syekh Abu Qasim al-Baghdadi al-Junaidi. Beliau sangat agung derajati di dalam masalah perwaroan dan masalah muamalah. Sehingga ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Ibnu Imron, hal kana li Fathi al-Musili kabiru mahalin, adakah keistimewaan yang dimiliki oleh Syekh Fathu al-Musili? Lalu
Ibnu Amri Imran mengatakan, kafaka bi ilmihi tarkuhu lid dunya. Cukup dia dikatakan ngalim karena dia meninggalkan dunia. Kengalimannya itu sudah nampak dengan adanya meninggalkan dunia. Ku ketok lek dhek ngalim. Resapono jajan. Ketok lek dhek ngalim karena dia meninggalkan dunia. Ketok lek dhek gak ngalim mergo dhek gak ngalim mergo apa? Minimal wong ngalim niku mengetahui wal akhiratu khairul laka minal ula. Wis lek wonten sing ditangletaken monggo. Oh, salaman kali wong wedok. Masalah niku tinggal nek setrume apa ora. Sing ya ora masalah tuwek, ora masalah nom. Sing pokok sing kaidahe gak apa-apa gairi ulil irbah. Wong sing wis ora duwe setrum blas gairi ulil irbah niku. Nah, lek secara fikih niku pandangane rata-rata. Kalau dalam tasawuf itu di dalam 50-50 individu apakah masih ada hasrat apa ada ini enggak. Tapi kalau untuk umum itu adalah delok umume wong niku lek min karo plus panggah enek setrume. Walaupun tuwek iya likuli sakitin lakitun. Innalikuli sakitin lakitun. Krana barang sing cebloki panggah enek sing nemu. Utis cebloki enek sing nemu. Dan terbukti juga wong sing wis nini iki enek sing merkaos. Mulane diharamno. Cuma cek gak nyetrum. Niku secara formal niku dengan satir mawon. Berarti kalau terpaksa ya ditutupi karo surban wonten mawon penak niku lek terpaksa. Namun kalau di daerah kita dengan alasan fitnah itu terbalik. Karena definisi fitnah itu adalah al-ikhtibar, ujian, summastukmila fi kulli makruh, lalu digunakan perkara yang tidak diinginkan terjadi, summastukmila fi kulli ajilin ila makruh, lalu dipakai istilah itu segala sesuatu yang akan terjadi hal yang tidak diinginkan. Nah, hal yang tidak diinginkan itu ada dua, ada syariat, ada dunia. Kalau di dalam syariat yaitu al-wuqu' fil maksiat wal khuruj ani syar'i, yaitu khawatir terjerumus pada maksiat atau keluar dari syariat. Padahal kita melakukan semacam itu sudah khuruj anis syar'i. Nah ini kekhawatirannya maksiat, kekhawatirannya fitnah apa? Ini wis fitnah, kita melakukan semacam itu sudah fitnah. Tinggal ketika kita tidak salaman, adakah fitnah yang lebih besar? Itu baru nanti bisa menggugurkan dengan dalil akhafud dororen. Entah itu fitnah yang ada di dalam dunia. Fitnah dunia itu terbagi menjadi 4, yaitu 1 kembali kepada ilmu, kedua jiwa, ketiga dikhawatir mati, khawatir dipateni, ketiga harta, yaitu khawatir harta niku kehilangan, 4 irdun, yaitu harga diri. Nah nanti 4 ini masih khawatir kehilangan, itu akan bisa memperbolehkan melakukan haram. Misalnya kalau panjenengan gak salaman, moko akan dipecat jadi lurah. Yang bombong ini kan fitnah, khawatir kehilangan, atau harga dirimu akan tercemar, atau maisyamu akan menjadi dongka. Nah niki nanti aku oleh diperbolehkan. Kalau khawatir tidak mendapatkan, kalau nanti salaman saya tidak dapat apa-apa. Gak salaman gak dapat apa-apa. Iku ora oleh niku salaman panggan. Niku krana khawatir tidak mendapatkan yang sesuatu itu belum tentu dapat. Walaupun nanti di dalam fikih masih perlu ada korenah yang panjang. Itu kalau kata-kata fitnah dengan masalah salaman. Mulane ya secara fikih niku sampean pakai surban mawon. Kalau sampean ngatakan ndak syahwat
itu nggak bisa diterima oleh kalangan khayalak rame. Wah kurang nek syahwat apa ya roh, wong iku urusan hati kok aneh. Kalau masalah syahwat tidak itu urusanmu bainana wa bainahu ta'ala. Makanya Syekh Abu Qasim Al-Qusairi mengatakan ashabul afat syuhbatul akhdas wan nisa. Paling bahaya-bahayani, paling angel-angeli konco boyo ujian orang yang ingin datang kepada Allah gini kule pas bareng karo bocah cilik sing ganteng akhdas wae sabun la siapa sing jamilun bocah cilik ganteng mbuh apa terjemahe ora pati paham kula utawa wong wedok. Kenapa? Andai kata kamu bisa mengendalikan nafsu dengan takhafut maksa akhir iso tetap akan terjadi fitnah. Orang akan mengatakan dek itu kang ini ya gitu loh itu sudah sulit untuk mengobatinya. Mulane ora usah ngono-ngono le. Wong wedok muntalah sampean kalau sudah biasa dan masyarakat kita niku gak sekalaman gak enek nyalami. Aku biasa ora enek bocah wedok-wedok sing nyalami ngono. Padahal umpama wayu tak salami gitu. Ora ngono ngene. Mergo gak biasa ngoten lho. Wis elek salaman kan yo wis dosa wis rugi kan. Kayane aku pun dororennya. Niku lho ngoten niku benar. Saged paham. Dadi ngoten ini aja alasan fitnah ya apa sampean. Umpama gak salaman ono fitnah apa? Paling-paling fitnah wong-wong kayak gak gelem disalami. Lho iku merugikan apa datang panjenengan? Apa hartamu hilang, kewibawaanmu hilang, kekiyamu hilang? Mboten enten. Dadi enek napa-napa ngoten niku. Pun. Sampun? Dosa napa gak salaman kok hakul adami? Oh mboten. Salaman mboten saged ngguguraken hakul adami cuma niku rontok dosa sing hubungane kali pangeran. Lek hakul adami niku ya dengan tobat, dengan irdo, tidak harus dengan minta maaf tapi dimaafkan. Bukan berarti kalau sudah minta maaf itu gugur, ndak. Iku gugur secara fikih tapi kesalahan tetap gak iso hilang. Iso hilang bukan minta maaf tapi dimaafkan. Walaupun panjenengan gak minta maaf tak ridakno wis gak apa-apa. Niku gak apa-apa. Wong fa intibna lakum faquluhani amari'a ngoten ta lho. Lek dhek intibna dhek ridho wis gak namane masalah. Lah, cuma upaya ben dhek ridho niki ya kita teka nglakoni kewajiban berusaha ben dhek ngridani. Tapi berhak dhek gak ngridoni. Sepurane ya urah kate tak sepuro. Moh. Gak apa-apa. Ya cuman manistur dia walam yardo bahwa setan niku dawuh Imam Syafi'i. Wong dijaluki sepuro kok ora ngepuro niku ya wong wateke wong karakter setan ngoten tok. Nah, tapi ingat masalah pemaafan bukan karena minta maafnya tapi karena dimaafkannya. Baik kepada manusia atau kepada Allah. Sampeyan dosane akeh kan Gusti Allah disepuro. No problem sorene apa-apa blas. Jalu sepuro ping bolak-balik ada kesalahan sithik gak disepuro ya panggah enek ngoten lho. Al-Fatihah. Teman-teman, terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Ini kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.